Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Krisna Dwi Payana dengan NIM 191103167 dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang berisikan atau membahas tentang materi KPK. Baik, selamat pagi, siang, sore maupun malam bagi adik-adik dan saudara-saudari yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang berisikan tentang atau membahas tentang materi KPK. Nah, sebelum masuk ke materi, kita telah terlebih dahulu ya, apa itu KPK. KPK merupakan kepanjangan dari atau singkatan dari kelipatan persekutuan kecil atau terkecil. Nah, sebelum itu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama antara dua bilangan atau lebih. Karena di sini KPK adalah mencari yang kecil atau terkecil, maka kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan yang sama antara dua bilangan atau lebih yang terkecil. Jadi kita hanya mencari bilangan yang terkecil saja. Nah, untuk menentukan KPK ini terdapat 3 cara adik-adik atau saudara. 3 cara tersebut adalah yang pertama, dengan cara mencari kelipatannya. Yang kedua, dengan cara faktorisasi atau pohon faktor. Yang ketiga, dengan cara pembagian atau membagi secara bersama-sama. Dari ketiga cara inilah yang nantinya akan menentukan KPK dari angka-angka yang akan kita cari. Dengan cara kelipatan, yaitu kita akan mencari kelipatan-kelipatan dari angka yang ditentukan. Pohon faktor membagi dari satu angka yang atau bilangan yang akan dicari KPK-nya, dan pembagian adalah pembagian secara bersama-sama. Untuk itu, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bahas cara ini satu persatu dengan contohnya. Baik, cara yang pertama yaitu kelipatan. Kita ambil saja contoh angka di sini, yaitu angka 12 dan 24. Jadi dengan soal seperti ini adik-adik, menentukan KPK dari 12 dan 24. Karena kita menggunakan cara yang pertama atau dengan cara kelipatan, maka kita akan mencari terlebih dahulu kelipatan 12 dan kelipatan 24. Mari kita cari kelipatan 12 terlebih dahulu. Kelipatan 12 sama dengan 12, lalu ditambah lagi 12, 24 ditambah 12 sama dengan 36 ditambah 12 48, dan begitu juga seterusnya. Kemudian kita akan mencari kelipatan 24. Kelipatan 24 sama dengan yang pertama pasti ya 24
yang kedua ada 48, yang ketiga ada 72, yang keempat ada 96, dan juga seterusnya. Dari kelipatan ini maka sudah ditemukan angka-angka yang sama ya adik-adik dari kelipatan 12 dan juga kelipatan 24. Angka yang sama tersebut adalah angka 24 dan 48. Nah, karena kita adalah mencari KPK atau kelipatan persekutuan yang terkecil, jadi KPK dari 12 dan 24 adalah 24. Sampai di sana paham ya adik-adik tentang cara yang pertama ini, yaitu cara kelipatan. Baik, saya lanjut ke cara yang kedua. Saya hapus ya. Cara yang kedua yakni dengan cara faktorisasi atau pohon faktor adik-adik. Pohon faktor. Kita akan uji kebenaran yang tadi adik-adik. Tadi hasilnya adalah KPK dari 12 dan 24 adalah 24 dari cara kelipatan. Sekarang kita uji dengan cara yang kedua, yaitu faktorisasi dan pohon faktor atau pohon faktor dengan menggunakan soal yang sama ya adik-adik. Menentukan KPK dari 12 dan 24. Kita di sini akan menggunakan pohon faktor sebagai penyelesaian dari soal ini. Untuk cara pohon faktor yaitu kita akan mempohon faktorkan atau memfaktorisasikan angka 12 terlebih dahulu. Itu dengan cara 12 dibagi dengan bilangan prima bagi 2 sama dengan 6, kemudian dibagi lagi dibagi 2 jadi 3 akan tidak bisa dibagi atau bisa dibagi menjadi 1 nantinya, tapi tidak usah karena cukup sampai di sini. Kemudian 24 kita akan memfaktorisasi atau mempohon faktorkan bilangan 24. Bagi 2 sama dengan 12. Dibagi 2 dengan 6. Dibagi 2 sama dengan 3. Nah, dari pohon faktor ini karena lebih besar 2 kali 2 kali 2 kali 3, artinya ini merupakan KPK dari 12 dan 24. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 3. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi sama ya adik-adik, cara yang pertama maupun cara yang kedua. Hasil dari KPK 12 dan 24 yaitu 24. Sampai di sini paham ya adik-adik? Saya lanjut dengan cara yang ketiga. Baik, saya hapus terlebih dahulu. Dengan cara pembagian.
secara bersama-sama. Untuk menentukan KPK dengan cara pembagian, maka kita akan membagi secara bersama-sama angka-angka atau bilangan-bilangan yang ditentukan. Dengan soal yang sama ya adik-adik, kita akan pembuktian menentukan KPK dari 12 dan 24. Kita akan menggunakan cara pembagian yakni 12 dan 24. Dibagi secara bersama-sama dengan menggunakan bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil yang dapat digunakan adalah 2. 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian karena masih bisa dibagi, kita bagi kembali dengan bilangan prima terkecil, yakni 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dan hasilnya adalah 3 dan 6. 6 masih bisa dibagi lagi adik-adik. Jadi kita bagi lagi menjadi 2. 3 dibagi 2 tidak bisa dibagi menjadi habis. Karena itu 3 akan tetap turun. 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Kemudian kita bagi kembali dengan angka prima. Jadi angka prima yang terkecil adalah 3, atau bilangan prima yang terkecil adalah 3. 3 dibagi 3 1, 3 dan dibagi 3 1. Untuk hasil KPK-nya atau untuk menentukan KPK-nya adalah ini adik-adik. Jadi KPK dari 12 dan 24 adalah, jadi KPK dari 12 dan 24 adalah, saya tulis di sini adik-adik ya, 2 kali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi terbukti adik-adik ya, cara 1, 2, dan 3 menghasilkan hasil yang sama dari KPK dari 12 dan 24, yakni 24. Seperti itu adik-adik. Baik, saya akan untuk memperdalam pemahaman kembali, saya akan memberikan contoh pada kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita permisalkan Andi piket kelas 4 hari sekali. Budi piket kelas 6 hari sekali. Berapa hari sekali? Atau jangan deh, kita permisalkan dia sudah bertemu ya adik-adik ya. Andi dan Budi piket
bersama pada tanggal 3 Januari. Tanggal berapakah Andi dan Budi piket bersama lagi? Permasalahan seperti ini dapat diselesaikan dengan cara KPK atau menentukan KPK dari 4 dan 6. Silakan adik-adik coba terlebih dahulu dan saya di sini akan memberikan pembahasannya. Untuk caranya, kita tinggal mencari KPK dari 4 dan 6 dengan cara-cara yang tadi atau ketiga cara yang tadi, yakni dengan cara kelipatan, dengan cara memprimator faktorisasi, dan yang ketiga adalah membagi dengan cara bersama-sama. Untuk cara 1 yaitu dengan cara kelipatan 4 sama dengan 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Untuk kelipatan 6 ini 6, 12, 18 dan 24. Jadi jawabannya adalah 12. Cara yang kedua dengan faktorisasi. Kita akan memfaktorkan 4 bagi 2, hasilnya 2. Cukup sekian ya adik-adik ya. 6 bagi 2 dan 3. Karena 2 yang ada di sini lebih kecil daripada 2 dikali 2, maka 2 dikali 2 ini dipakai ya adik-adik ya. Jadi 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi yang dipakai angka ini, dan ini ya adik-adik ya. Karena 2 ini lebih kecil dari 2 kali 2. Itu tadi. Kemudian cara yang ketiga dengan pembagian. Dengan pembagian ini yaitu pembagian bersama-sama ya adik-adik ya. 4 dan 6 dibagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Kita bagi sampai habis ya adik-adik ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian dibagi lagi dengan bilangan terkecil yaitu dibagi 2. 2 dibagi 2 dengan 1, 3 dibagi 2 tidak akan mendapatkan hasil karena 3 dibagi 2 tidak akan habis. Jadi 3 turun kembali. Kemudian dibagi lagi dengan 3. 1 dibagi 3 dengan 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah ini adik-adik. 2 dikali 2 kali 3 sama dengan 12. Adik-adik bisa menggunakan cara 1, cara 2, cara 3. Tinggal pilih saja, tergantung nyamannya adik-adik di mana untuk menggunakan cara tersebut. Jadi Andi dan Budi akan pikir kembali 12 hari. Saya hapus ya adik-adik ya.
Jadi Budi dan Andi akan piket bersama 12 hari setelah tanggal 3 Januari atau pada tanggal 15 Januari. Jadi penyelesaiannya adalah Budi dan Andi akan piket bersama lagi pada 12 hari setelah tanggal 3 Januari. Setelah tanggal 3 Januari, 3 Januari tambah 12 hari lagi sama dengan tanggal 15 Januari. Seperti itu adik-adik, sekian materi dari saya. Semoga bisa dapat dipahami secara mendetail. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Dan saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.